misalkan terpanggil PPG, mapelnya apa ya Bu? Apakah guru kelas atau sejarah? Nah, ini pertanyaan ini berlaku untuk semua guru yang lain yang punya kasus seperti Ibu Sofnia Nurul ya. Jadi silahkan Ibu Sofnia Nurul atau Bapak Ibu guru yang lain yang punya masalah sama dengan Ibu Sofnia Nurul memilih bidang studi PPG sesuai dengan linearitas S1 di 4-nya dengan bidang studi PPG-nya ya, yang dapat Ibu lihat di laman ppg.kemendikbud.go.id. Kemudian pada saat seleksi administrasi dalam 3-4 hari ke depan, kemudian linearitas sertifikat pendidik yang dipunyai dapat dilihat linearitasnya dengan mata pelajaran apa yang diampu pada Permendikbudristek nomor 7 tahun 2024. Jadi kayak Bu Nurul ini akan linear ngajar di mana? Betul. Itu ada di dalam tabelnya ya, betul, Mas Bu. Di lampirannya itu akan terlihat di situ semuanya. Nah, ini menarik ya Bu Dirjen ya. Saya izin boleh bertanya nih Bu, ini menyampaikan pertanyaan beberapa teman Ibu. Ya. Dari Bu Waisah ZA, ya. Beliau bertanya, Bu, jika data mengajar di Dapodik itu tidak linier dengan ijazah, apakah bisa lolos administrasi PPG guru tertentu ya Bu? Kalau data mengajar di Dapodik tidak linier. Betul. Jadi kalau seperti itu, seperti kasus Ibu Waisah, data di Dapodiknya tidak linier dengan ijazah. Nah, seleksi administrasi PPG melihat kesesuaian. Jadi ini gunanya seleksi administrasi, Bu. Melihat kesesuaian antara ijazah S1 dengan bidang studi PPG yang akan dipilih. Untuk kesesuaian mapel ajar berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2024 tentang kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik. Gitu. Iya. Banyak sekali pertanyaannya ya Mas. Sebelum kita berlanjut ke pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira saya mau tanya ke Mas Dir nih. Harapan apa sih Mas Dir di Hari Guru Nasional kali ini untuk para guru hebat? Apa Mas Dir? Ini kan momen yang tepat sekali ya. Betul, untuk Bu. Menggantung harapan setinggi mungkin. Apa kira-kira? Menarik sekali Bu Dirjen, harapan kita kepada Bapak Ibu guru ya. Karena kita di Direktorat Pendidikan Profesi Bu tentu berharap bahwa pendidikan profesi ini setelah mereka lulus itu berupa sertifikat, itu bukan pencapaian akhir Bu, tapi itu baru awal dari sebuah proses sehingga nanti mereka bisa mengembangkan diri Bu. Gitu. Jadi tidak kalau sudah dapat serdik terus dia santai, tidak perlu mengembangkan diri, tidak, tapi itu baru awal Bu Dirjen. Itu harapannya sangat mulia. Jadi Bapak Ibu, kami berupaya Bapak Ibu segera hanya mempunyai tiket. Serdik itu tiket untuk Bapak Ibu bisa mempunyai kesempatan lebih luas lagi untuk menjadi apa saja. Mengembangkan diri, meningkatkan prestasi diri, kan semua kan ditanya. Sertifikat pendidik ini sudah punya belum? Mau jadi kepala sekolah ditanya, mau jadi pengawas ditanya, mau jadi apapun ditanya, kesejahteraan juga ditanya. Jadi harapannya bukan berhenti sampai di situ Mas Dir. Betul. Terus meningkatkan kompetensi diri. Jadi gitu, itu harapan yang mulia dari Mas Direktur. Mari kita wujudkan bersama dan tentu mohon Bapak Ibu guru juga mendukung ya, harapan itu bisa menjadi kenyataan. Kalau sudah ikut sertifikat pendidik, terus lakukan pengembangan diri. Nanti tunjangan yang didapatkan sebagian kecil diinvestasikan untuk peningkatan kompetensi diri. Betul sekali. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, Mas Direktur, hari ini tepat perayaan Hari Guru, Hari Ulang Tahun PGRI sekaligus Hari Guru Nasional 2024. Tema yang dipilih untuk tahun ini adalah Guru Hebat Indonesia Kuat. Tema ini diangkat menyiratkan bahwa nasib bangsa ini sangat tergantung kepada guru. Bila bangsa ini ingin menjadi bangsa yang punya daya saing, bangsa besar, harus memiliki SDM kuat dan hebat, cerdas tapi berkarakter. Nah, cerdas dan berkarakter, SDM belajar sepanjang hayat ini bisa dicetak. Kita sangat berharap ujung tombaknya untuk menciptakan SDM tersebut adalah guru. Dengan SDM yang luar biasa hebat, dia akan menjadi pemenang di kancah dunia, pergaulan dunia, sehingga Indonesia kuat dapat terwujud dari SDM yang sekarang di tangan Bapak Ibu guru semuanya. Dan harapan kita untuk pendidikan bermutu untuk semua, slogan yang kementerian yang sekarang adalah kita Kemendikbud berkomitmen untuk menuntaskan program sertifikat pendidik ini
kemudian juga menuntaskan pemenuhan kualifikasi S1 D4 bagi guru, sehingga 295 guru yang belum S1 D4 pada akhirnya berkesempatan juga untuk menjadi guru-guru profesional. Dan kita akan siapkan dengan berbagai cara, mekanisme agar guru-guru tersebut bisa memenuhi 3 hal: kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi pendidik. Begitu Bapak Ibu. Iya. Wah, seru ya Bu Dirjen ya. Ini mimpi kita bersama Betul. ya untuk Bapak Ibu Ya. guru seluruh Indonesia. Semoga Bapak Ibu juga mendukung dengan usaha keras dan doa dari Bapak Ibu semuanya. Karena Ya. semua tidak akan terwujud jika tidak dibarengi doa dan pikir positif kita semua. Betul Bu Dirjen. Ini pertanyaan menarik Bu Iya, sebetulnya. ada lagi? Ada Bu, mohon Masih izin ada. Bu. Iya, Tampaknya silakan. kita bertukar pertanyaan dan jawaban ya Bu. Oh iya, boleh. Ada Izin, Bu. lagi? Ini Bu dari Bu Nikmah. Jadi beliau bertanya, kalau sudah verbal ijazah, tapi nama Dapodik dan ijazah tidak sesuai Bu. Padahal di info GTK sudah centang hijau. Oh gitu. Nah, dan sudah saya verbal gitu sama Ibu. Ya, apakah bermasalah ya Bu untuk pemanggilan seleksi administrasi? Nah, gitu Bu pertanyaan. Nama centang hijau tapi tidak sesuai. Ya, nama yang tercatat pada Dapodik dan ijazah memang harus sesuai Bu. Nanti orang lain yang dipanggil ya. Jadi nama harus sesuai dan padan dengan data di Dukcapil. Nggak boleh selisih sedikit pun. Itu yang menyebabkan Bapak Ibu guru nggak terpanggil. Itu pokoknya kan disingkat, yang P-nya disingkat, P-nya dipanjangin nggak boleh. Pokoknya harus sama persis ya. Di Dukcapil, di ijazah, dan di Dapodik. Nah, masalahnya tuh jika tidak sesuai, jika tidak ada ketidaksesuaian nama seperti yang tadi kasusnya ya, mungkin nggak hanya Bu Nikmah nih, Bapak Ibu banyak yang berkasus seperti ini, tidak sesuai, maka pada laman verbal PTK, maka Bapak Ibu bisa menghubungi perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah untuk dilakukan perbaikan, terutama pada pangkalan data dikti. Nah, itu penting ya. Kalau tidak padan Bapak Ibu, seperti apapun usaha kita, nanti itu berarti ada 2 individu yang berbeda. Itu sistem membaca sedemikian meskipun Bapak Ibu datang ke kami, ini loh saya sama, tetapi sistem membaca 2 individu yang berbeda. Itu Mas Direktur. Nih sekarang gantian ya Mas Direktur ya. Silakan Bu. Bu Nunu, ini dari pertanyaan dari Pak Sidika Priyansyah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sidika Priyansyah. Semoga Bapak Pak Sidik ya. Semoga Bapak Sidik sehat selalu ya. Bu Nunu, untuk TMT 2020 kira-kira bisa mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan, bisa nggak Mas Dir? Insya Allah bisa sekali Bu ya. Jadi sesuai dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru, yang bisa mengikuti seleksi PPG bagi guru tertentu adalah guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan, yaitu guru yang aktif mengajar minimal 1 tahun pada tahun ajaran 2023-2024 yang tercatat pada Dapodik Bu, atau kurang dari 1 tahun dengan pertimbangan memiliki riwayat aktif mengajar yang tercatat pada Dapodik pada tahun ajaran sebelum tahun 2023-2024 dan aktif mengajar pada saat pelaksanaan PPG tersebut. Itu Bu. Nah, ini juga sama dengan kepala sekolah Bu sebetulnya. Sama ya. Sama Bu, kepala sekolah yang bertugas minimal 1 tahun pada tahun ajaran 2023-2024 yang tercatat di Dapodik atau kurang 1 tahun dengan pertimbangan memiliki riwayat sebagai kepala sekolah atau aktif mengajar yang tercatat pada Dapodik pada tahun ajaran sebelum tahun ajaran 2023-2024 dan aktif bertugas sebagai kepala sekolah pada saat pelaksanaan PPG. Jadi memang status aktif mengajar ini harus tetap ada Bu. Harus melekat itu ya. Betul, dan tentu belum memiliki sertifikat pendidik ya Bu Dirjen. Gitu. Jadi Pak Sidik, begitu Pak Sidik, jangan khawatir. TMT 2020 pun, jadi kan syaratnya yang tadi udah ya, pokoknya kembali ke pasal 1, syarat 1 sampai 5 ya, apapun pertanyaannya, itu syarat administrasi, itu yang Pak Sidik bisa baca kembali, nanti bisa diputar kembali, nanti kita akan